Komisi 8 DPR RI memprotes Kementerian Agama terhadap kesepakatan skema kuota haji pada 2024 sehingga kuota haji tersisa. Awas, pejabat Kemenak bisa dipanggil KPK. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Indonesia menjadi negara pengirim jamaah haji terbesar pada 2024 dengan total jamaah 241.000 orang yang terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. Sudah dikasih kuota haji tambahan untuk 20.000 orang. Ternyata kuota haji 2024 masih tersisa. Loh, ada apa? Dalam rapat dengar pendapat RDP antara Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengemukakan total jamaah haji reguler yang melunasi biaya perjalanan ibadah haji PP 230.567 jamaah termasuk 34.295 jamaah cadangan. Namun jamaah haji khusus yang melunasi PP khusus hanya 25.522 jamaah atau 92,20%. Dan 2.158 calon jamaah tidak melunasi PP khusus. Lebih dari 2.000 kursi jamaah inilah yang menjadi kuota haji tambahan tidak terserap habis. Begini penjelasan Dirjen PHU Kemenak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, berdasarkan pembagian alokasinya, pemerintah berkewajiban menyampaikan alokasi kuota jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sebesar Rp241.000. 241.000 jamaah yang terdiri dari 221.000 jamaah normal, kuota normal dengan tambahan 20.000 jamaah. Kuota jemaah haji reguler sebanyak 213.320 jemaah yang terdiri dari 200.897 jemaah haji, 10.166 prioritas lanjut lansia, 685 pembimbing KBIHU, dan 1.572 petugas haji daerah. Sementara itu, untuk kuota jemaah haji khusus sebanyak 27.680 jemaah terdiri dari 25.527 jemaah haji dan 2.153 petugas haji khusus. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kuota jemaah haji reguler sampai dengan akhir pelunasan total jemaah haji yang melunasi adalah 230.567. Terdiri dari 196.272 jemaah yang masuk kuota, 34.295 jemaah haji cadangan. Kemudian untuk kuota jemaah haji khusus 5.527 jemaah haji sudah melunasi sebanyak 25.522 jemaah dan 2.153 petugas haji khusus masih dalam proses pengisian. Jadi untuk tahun ini kami setidaknya menambah cadangan sampai 10.000 dan totalnya sekitar 40.000 jamaah cadangan. Komisi 8 DPR RI mempertanyakan mengapa Kemenak
membuat kebijakan pembagian skema kuota haji tambahan tidak sesuai kesepakatan Panja BPIH 2024 dan keputusan Presiden tentang BPIH 2024. Anggota DPR mengingatkan Kemenak agar tidak dipanggil lembaga penegak hukum lantaran persoalan kuota haji tambahan pada 2024. Padahal berdasarkan rapat Panja BPIH 2024 antara Kemenak dengan Komisi 8 DPR RI, tidak ada kesepakatan pembagian skema 50-50 kuota tambahan untuk jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Pasal 64 Ayat 2, kuota haji khusus 8% dari kuota haji Indonesia. Berikut pandangan anggota Komisi 8 DPR RI. Jumlah kuotanya Haji Plus itu 27.680. Pertama, sebelumnya saya meminta tentang penambahan itu, saya pengen tahu Pak, objektif Bapak sampaikan. Jujur tolong disampaikan kepada kami, berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota, dosa kita Pak. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Kita ada tambahan kuota lagi 20.000. Berarti 241.000 jumlah kuota kita. Berapa yang dipakai reguler, berapa yang dipakai oleh NH+. Profesor Hilman, saya secara pribadi hanya mengakui kuota itu yang diberikan dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh Panja dan keluar Kepresnya. Tidak ada pemberian kuota 10.000 kemanapun kepada Pak. Dari mana Bapak berikan itu? Apa dasar hukumnya Bapak berikan 10.000 itu? Saya membaca ini di halaman Bapak, di halaman 2 disebutkan jumlah kuota Bapak menjadi 27.680. Saya kaget tadi, saya hitung-hitung. Kok 27.680? Menurut hitungan saya cuman 17.000, 19.290. Saya nggak tahu apakah saya nggak diikutkan di dalam rapat-rapat keputusan itu. Rasanya keputusan Panja ini hanya tetap sebesar 8% dari kuota yang ada. Kalau 8% dari kuota yang ada hanya 19.290 Pak. Ini 27.680. Apa dasar hukumnya Pak? Keputusannya dari mana? Terus terang Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. Dari mana aturannya? Kalau kita bertolak kepada aturan yang ada 8% ya cuma 19.280. Itu yang saya katakan tadi Pak, itu hak haji reguler Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu Bapak, masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan Pak. Ini rapat kita live. Terus terang mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Yang 10.000 itu saya ingin tahu kejelasannya dari mana itu didapat.
Apa keputusannya? Apa dasar hukumnya? Sebab berdasarkan apa? Ketentuan hanya 8% yang dibagikan secara objektif dari kuota yang ada. Saya ingin betul klarifikasi dari Bapak tentang itu. Sekali lagi, saya secara pribadi dan Partai Golkar hanya mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Panja dan telah keluar kepresnya terhadap Panja itu. Di luar ketentuan itu saya ingin ikut serta. Ini tidak sesuai dengan awal kita rapat, jadi ada penambahan yang cukup banyak sekali. Terus kemudian juga di dalam uraian disampaikan bahwa haji khusus, mungkin masih di halaman 2, itu untuk kuota haji khusus dari 25.527 setelah dikurangi dengan jumlah petugas haji, tetapi yang melunasi ini 25.522. Yang 5 apakah meninggal atau enggak jadi atau kemana? Itu satu. Terus kemudian kita setuju sekali tadi bahwa jumlah yang diberikan ini tidak sama dengan hasil keputusan rapat yang kemarin, yang tidak jumlahnya tidak sebesar 27.680. Bahwa Kepres itu kan kesepakatan dari Komisi 8 dengan Menteri Agama. Kemudian Bapak mengeluarkan yang namanya Permenak. Bahwa ada tambahan kuota dari Kementerian Agama dari Saudi Arabia kaitan dengan kuota 20.000 jamaah haji. Kemudian akhirnya Bapak merubah 10.000 itu untuk reguler, kemudian 10.000 lagi untuk jamaah haji khusus berdasarkan e-hajj. Kami tidak mengetahui sama sekali, Pak. Nah, artinya apakah Kepres ini menjadi lebih lemah dibandingkan dengan Permenak? Gitu, Pak. Apakah yang menjadi acuan Permenak ini adalah e-hajj? Sementara sampai detik hari ini Komisi 8 sendiri belum pernah mengetahui e-hajj seperti apa. Mohon nanti sekiranya pada rapat kerja yang berikutnya bisa tidak e-hajj yang menyatakan kuota 20.000 untuk jamaah reguler atau 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk jamaah haji itu juga dilampirkan sehingga kita mengetahui bahwa betul itu yang menjadi rujukan Bapak-bapak sekalian. Nah, yang berikutnya saya juga ingin menegaskan kepada Bapak-bapak sekalian, terutama kepada Pak Dirjen Haji, bahwa Bapak juga menyampaikan di sini terkait bahwa ada dana jamaah haji cadangan sebesar 34.000 yang hari ini mereka telah melunasi, tetapi bahwa saat ini masih dalam proses gitu kan, siap diberangkatkan gitu kan. Nah, tentu pada detik-detik terakhir kita mengetahui banyak juga yang akhirnya mereka tidak berangkat haji. Waktu tahun lalu kita mendapatkan laporan ada sekitar 2.000 sampai 3.000 yang akhirnya kuota kita tidak terpakai ya Pak ya. Nah, mohon sekiranya hal-hal seperti ini juga disampaikan kepada Komisi 8. Sampai detik terakhir ini ada berapa jamaah yang akhirnya kuota reguler ini tidak terpakai. Jangan sampai nanti di ujung hari kita baru mengetahui bahwa 2.000 kuota yang tidak terpakai ini justru akan diberikan kepada jamaah yang mohon maaf mereka bisa daftar dengan biaya yang mereka bayar full. Sehingga apa yang disampaikan oleh Uda John tadi betul. Mereka zolim, Pak, mengambil jatah yang seharusnya waiting listnya sudah menunggu lama, gitu kan? Belum dibicarakan di DPR. Seharusnya kan logikanya itu dibicarakan dulu di DPR, kemudian nanti kita usulkan ke Sekjen supaya diubah Kepresnya, karena Kepresnya mengatakan hanya sekian persen, kalau nggak salah 8% ya untuk jemaah haji, lupa jumlahnya. Nah, kalau ini sudah berlanjut begini, sedangkan di Komisi 8 kan ada keputusan kita bahwa jemaah haji khusus itu diserahkan ke reguler. Ini nanti akan menjadi masalah hukum juga, Pak.
karena menentang Kepres. Kepres kan walaupun dia tidak sekuat undang-undang, tapi dia bagian dari undang-undang juga. Nah, kemungkinan Seknek dia nggak akan mau mengubah itu sebelum ada, akan dia bilang nanti itu kan urusan Anda dengan Komisi 8. Nah, tadi Pak John tadi udah tegas sekali. Ini jadi apa? Jadi ada kerumitan hukum nanti di sini, ya. Di mana ininya gitu. Maksud saya yang gini-gini, seorang menteri kan, ini mungkin bukan dirjen ini apanya, bukan merendahkan Pak Dirjen, kelasnya ini kelas menteri ini. Seharusnya hal-hal seperti ini, kepatuhan bernegara itu harus diperhatikan. Nah, ini sekarang sudah terjadi. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, ini yang jadi rumit ya. Apakah memang Komisi 8 mencabut keputusannya? Kan kalau keputusan menterinya kan kita itu apa bidang lain gitu. Dia DPR dan Presiden itu kan sejajar dalam undang-undang ya. Jadi kita nggak ada wewenang kita di situ gitu. Tapi untuk mengusulkan pemanya supaya dibuat kebijakan lain, nah ini nggak kita usulkan. Tiba-tiba yang kita usulkan jadi diambil kita jadi apa? Jadi seperti sinetron gitu ya, sinetron jadi rumit tapi asik gitu ya. Nah ini perlu jalan keluar ini Pak Ketua ya. Gimana jalan keluarnya? Itu sudah ada keputusan kita itu yang pertama ya. Kita pingin Kementerian Agama ini jangan ada masalah, kan gak enak juga. Saya ingin mengingatkan kepada Saudara Dirjen PHU atas nama pemerintah mewakili Presiden Republik Indonesia di tempat ini untuk melaksanakan keputusan rapat kerja antara pemerintah dan DPR tentang yang tambahan kuota 20.000 itu. Jangan sampai Presiden Jokowi sudah habis-habisan berjuang nambah 20.000 untuk mempercepat perjalanan haji reguler, kemudian Menteri Agama dan Dirjen PHU membuat kebijakan di luar dari hasil rapat kerja dan keputusan Presiden. Sebagai penyelenggara negara, saya juga mengingatkan kepada Saudara Dirjen untuk disampaikan kepada Menteri Agama bahwa jangan sampai gara-gara urusan haji ini nanti Bapak diundang maksud saya oleh yang 3 huruf itu atau Kejaksaan Agung yang pernah menjadikan orang tersangka soal haji di tempat ini, KPK. Saya kira antisipasi kegagalan berangkat atau visa yang tidak terpakai, karena masih ada jamaah daftar tunggu yang cukup panjang dan sudah melunasi di sini. Harus dilakukan pendekatan yang cukup ke pihak Saudi. Kalau jamaah yang sakit, meninggal dan lain-lain, dalam catatan kita selama ini ada 2.000-an jamaah yang tidak terpakai visanya karena tiba-tiba ada yang meninggal, ada semua yang lain. Sepanjang masih bisa kita alihkan 2-3 hari, kami berharap semua visa yang sudah diberikan ini bisa kita pakai sebaik-baiknya. Karena cukup panjang nih jamaah kita menunggu, nanti akan sia-sia dan akan berakibat juga dengan pemakaian anggaran kita. Sudah dibayar tapi tidak terpakai dan kita masih gagal untuk melakukan lobby terhadap pihak-pihak yang hari ini namanya syarikah. Andaikan itu tidak berangkat, mestinya itu tidak kita bayar. Dirjen PHU menjelaskan skema 50-50 kuota haji tambahan sesuai sistem e-hajj dari pemerintah Arab Saudi. Sementara Komisi 8 DPR tidak merasa dikomunikasikan terhadap perubahan skema yang menyebabkan kuota haji tambahan 2024 tidak terserap habis.
Untuk itu, anggota Dewan meminta Kemenak menunjukkan bukti kesepakatan Kemenak dengan pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah keterserapan tahun lalu itu terbanyak ya. Artinya sepanjang kita melakukan penyelenggaraan haji hanya di bawah 1.898. Memang yang dulu ada 2.000 sampai 2.000 lebih itu terjadi, dan itu akibat tidak terserapnya tidak terserap dari jamaahnya, kemudian juga ada yang wafat ya, dan juga karena alasan lain yang rata-rata itu terjadi secara mendadak ya, sudah di asrama kemudian tidak batal berangkat dan menggantinya itu juga tidak terkejar akhirnya. Jadi saya kira itu. Dan kalau untuk tahun ini kita juga coba antisipasi bila ada open seat masih bisa diisi oleh Kemenag untuk menaikkan jamaah haji yang antrian itu kita kejar. Misalnya di Jawa Tengah itu per kabupaten sudah disiapkan orang yang mengganti bila ada terjadi sesuatu gitu. Dia bersedia pisah dari kloter dan lain sebagainya. Jadi kita coba seperti itu. Nah, kalau ada sisa tidak terpakai di akhir, kami juga akan akumulasi dan kita akan naikkan cadangan yang ada dan sudah melunasi ini. Jadi kita sudah ada mekanismenya. Nah, kalau tahun lalu Pak, memang mohon maaf sebagaimana kami laporkan itu cadangan sudah habis gitu ya. Cadangan sudah habis dan kami akhirnya harus membuka baru ya. Sementara waktunya sudah sangat pendek. Kebetulan wartawan ada ini. 10.000 itu apa dasar hukumnya? Baik. Kita nggak memutuskan di Panja ini, kita nggak memutuskan ada tambahan 10.000 itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak John, bahwa kami juga terima kasih pada DPR yang bisa memutuskan pada bulan November kesepakatan mengenai kuota. Dan di dalam pelaksanaan ibadah haji, satu landasan di dalam pelaksanaan itu adalah MOU Pak. MOU kita dengan Kementerian Haji. Yang sebelumnya surat dari Kementerian Haji itu adalah 221.000 itu, dan kemudian baru belakangan bulan November akhir dan Desember kita kemudian mendapatkan kuota tambahan 20.000 orang. Nah, kami dari Kementerian Agama tentu menindaklanjuti proses itu. Sebetulnya dan 20.000 akan seperti apa skemanya yang untuk dilaksanakan di lapangan. Nah, ini kami koordinasi dengan pemerintah Saudi Arabia, khususnya mengenai penempatan, mengenai zonasi di Mina, ya, khususnya di Mina, karena itu satu-satunya tempat yang harus kita sewa, kemudian juga ketersediaan tempat dan lain sebagainya. Nah, hasil-hasil diskusi inilah yang kemudian kita rumuskan dan sampaikan juga kepada simulasi, salah bentuk simulasi penempatan. Nah, Pak John dan Bapak Ibu sekalian, sampai Januari pertengahan itu di dalam e-Hajj kita memang masih 241.000 Pak bulan gitu ya. Dan kami juga baru mendapatkan informasi approval ya 213.000 untuk jamaah reguler dan 27.000 itu di bulan Januari minggu ketiga Pak. Dari e-Hajj-nya muncul seperti itu. Nanti bisa kami tunjukkan, dan itu pun dengan jumlah petugas yang masih separohnya itu 2.300-an itu. Memang di satu sisi ada ketergantungan dengan e-Hajj karena itu yang menentukan visa kita Pak. Nah, kemudian dari proses untuk penyusunan Kepres, kami tetap waktu Januari merujuk kepada putusan kesepakatan dengan DPR. Kemudian secara teknis ketika muncul di e-Hajj itu angka ya dengan pengalokasian 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus, ya kemudian kita umumkan dalam KMA keputusan tentang penambahan kuota itu kami susulkan dengan skema seperti itu. Saya kira demikian Pak John. Nah, oleh karena itu harapannya mungkin kami juga sempat berkomunikasi kemungkinan untuk melakukan penyesuaian tersebut, dan kami juga mengirimkan surat kepada pimpinan. Nah, mudah-mudahan bila memungkinkan dan ini bisa dilakukan, tentu kami akan dengan sangat senang bisa menyampaikan penyesuaian tersebut kepada pimpinan dan para anggota. Pimpinan, ini ada hal-hal yang bertentangan saya lihat ya. Maaf ya Pak. Kemarin kan Gusmen mengatakan Saudi tidak membolehkan jemaah tambahan ini ke
jemaah haji khusus, ya kan? Ini gimana prosesnya, gitu? Itu perlu dijelaskan, karena ini melanggar keputusan Panja, keputusan Komisi 8 dan juga Kepresnya, itu yang perlu dijelaskan. Ya, memang izin menambahkan. Saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Iskan. Pertama, saya pengen tahu tuh Pak MOU-nya gitu loh ya. Saya pengen tahu. Ya kalau artinya menurut hemat saya suatu MOU bertentangan dengan undang-undang, mana yang lebih tinggi MOU daripada undang-undang gitu Pak. Undang-undang ketentuannya Bapak menyampaikan hanya boleh 8% untuk jemaah khusus. Bapak tambah lagi 10.000. Zolim tuh Pak. Orang menunggu puluhan tahun Pak. Saya pengen tahu tuh MOU-nya. Kalau Bapak tanda tangani itu MOU, kalau memang betul itu ada MOU, saya yang sedikit mengerti tentang hukum Pak. Tingkatan-tingkat MOU sama ketentuan-ketentuan yang ada. Tahun-tahun yang lalu Bapak digeser saja 8%, jemaah yang tidak terpakai saja Bapak ini kan Bapak tidak mau. Alhamdulillah, saya salut sama Bapak. Ini tiba-tiba dari awal Bapak kita bahas Pak, yang 20.000 ini bukan sekonyong-konyong adanya Pak. Dari awal sudah ada itu. Dari pembahasan Panja kita sudah tahu ada kuota 20.000. Tidak ada Bapak ada sebut MOU. Kok last minute karena Bapak sudah alihkan, Bapak ada MOU. Pengen tahu kita ada MOU-nya, bentuk MOU-nya gimana Pak? Pimpinan, izin. Mungkin Pak John kita ranah soal itu kan di rapat kerja kemarin. Ya, tidak bisa kemudian Dirjen menjelaskan kita terima di dalam RDP. Jadi sepanjang tidak ada raker lagi dengan Menteri Agama, maka itulah yang pernah diputuskan oleh Komisi 8. Konsekuensi selanjutnya itu adalah pemerintah. Saya mungkin sependapat dengan Pak Tamliha. Kita kan juga nggak pernah membahas ini masalah, Pak. Jadi selanjutnya nanti persoalan pertanggungjawabannya kita serahkan kepada pemerintah dengan payung hukum, dengan alasan yang dia bisa sampaikan. Kalau raker ini kan pasti dia sifatnya argumentatif. Nah kalau argumentatif pasti kita berdebat. Nah di ujung dari perdebatan apa? Tidak mungkin kita membatalkan yang 10.000 karena itu semua proses sudah jalan. Tidak mungkin kita korbankan jemaah haji itu. Tapi bahwa kemudian di ujung nanti ada masalah yang muncul, lah itu kan nanti yang Bapak tanggung jawabkan sendiri kan gitu. Catatan Spirit Haji Mabrur, persoalan skema kuota haji tambahan sudah dibahas sebelumnya dalam rapat kerja antara Komisi 8 DPR dengan Menteri Agama. Meski terjadi perdebatan seperti rapat dengar pendapat dengan Dirjen PHU, persoalan distribusi kuota haji tambahan tidak tuntas dalam kesimpulan rapat. Lalu, bagaimana solusi sisa kuota haji tambahan 2024 yang tidak terpakai? Selain kuota haji tambahan yang tidak terserap habis, kemungkinan juga ada kuota haji yang tidak terisi karena ada jamaah yang gagal berangkat atau mundur jelang keberangkatan karena berbagai sebab. Sayang, sementara banyak jamaah yang mengantre lama, tapi ada kuota haji yang mubazir. Awas, jangan sampai kuota tambahan yang tidak terisi ini dimanfaatkan oleh oknum untuk keberangkatan cepat tanpa antre. Jangan juga sisa kuota ini dimanfaatkan sebagai visa mujamalah. Orang bisa bayar mahal untuk mendapatkan visa agar bisa berangkat dengan visa haji. Inilah salah satu mudorot kuota haji tambahan.